Halo semuanya, ayo kita belajar tentang ketenaga kerjaan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Imutiana Ayu Fotorohmah, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Kita akan membahas tentang konsep ketenaga kerjaan, permasalahan ketenaga kerjaan, sistem upah, konsep pengangguran, dan upaya mengatasi pengangguran. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, selanjutnya memahami konsep ketenaga kerjaan. Nah, yang pertama ada tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, di dalam tenaga kerja ini dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu pertama, tenaga kerja terdidik, kedua, tenaga kerja terlatih, dan yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Nah, berikutnya angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Nah, angkatan kerja sering juga disebut sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi. Selanjutnya yang terakhir, kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja. Ketika memproduksi barang dan jasa, rumah tangga produsen memerlukan tenaga kerja dan modal sebagai input untuk proses produksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas permasalahan ketenaga kerjaan. Yang pertama, kurangnya tenaga kerja terampil. Yang kedua, minimnya lapangan kerja. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan. Yang keempat, keamanan dan keselamatan kerja. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Nah, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau yang akan dilakukan. Jenis upah, nah, dibagi menjadi 3, yaitu upah menurut waktu, upah menurut satuan hasil, dan upah borongan. Kemudian upah minimum. Upah minimum adalah standar penghasilan yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang tingkatannya disesuaikan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian ada Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini dibagi menjadi 3, yang pertama Dewan Pengupahan Nasional, yang kedua Dewan Pengupahan Provinsi, yang ketiga Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya tentang konsep pengangguran. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran dapat terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Nah, dengan kata lain, terjadi surplus atau kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Pembahasan selanjutnya tentang jenis-jenis pengangguran. Nah, pengangguran yang pertama, pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran terselubung. Berikutnya, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, ini juga dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama, pengangguran struktural, yang kedua, pengangguran friksional, dan yang terakhir, pengangguran siklis. Materi yang terakhir adalah upaya mengatasi pengangguran. Nah, yang pertama, dengan meningkatkan investasi. Investasi bagi perusahaan akan meningkatkan modal perusahaan untuk membuka usaha-usaha baru. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan oleh perusahaan.
Dengan mempermudah alur investasi akan menimbulkan dampak yang luas karena selain dapat menyerap tenaga kerja, investasi juga dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, pelatihan kerja. Pengangguran dapat timbul karena angkatan kerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat sehingga mereka memiliki keahlian atau kualifikasi yang diperlukan di perusahaan. Yang ketiga, program kerjasama luar negeri. Pemanfaatan kerjasama dengan negara lain dapat dilakukan sebagai usaha penyerapan tenaga kerja Indonesia. Nah, kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dan yang terakhir, menggalakkan usaha UMKM dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggiatkan UMKM adalah salah satu upaya mengatasi pengangguran. Masyarakat dibina dan diberikan bantuan modal untuk membuka lapangan kerjanya sendiri sehingga masyarakat tidak hanya berusaha mencari pekerjaan bagi dirinya sendiri, tapi juga dapat membuka lapangan usaha baru yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, sekian pembahasan tentang ketenaga kerjaan. Saya ucapkan terima kasih.